Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fasholawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Tentang nafsu Allah berfirman dalam Yusuf 53. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nih, Rasul menyatakan al insan makhluk khoto manusia. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Kenapa? Gara-gara nafsu. Sekali-kali berbuat salah wajar, sekali-kali lupa wajar. Yang tidak wajar apa? Salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Kenapa? Allah ciptakan manusia ini selalu berbuat salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai rintihan taubat seorang hamba di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menyukai rintihan taubat seorang hamba di siang hari bagi yang berdosa di malam hari. Hadis Nabi yang lain mengatakan, seandainya seluruh manusia tidak pernah berbuat salah, Allah punahkan mereka diganti dengan makhluk yang ada berbuat salah. Karena Allah menyukai taubat seorang hamba. Makanya perbanyak taubat oleh kita. Hari gini zaman medsos, katanya zaman milenial, zaman canggih, di mana hampir semua orang memiliki HP. Ya. Tidak sedikit di antara yang pegang HP tadi memposting aib dirinya. Memposting aib keluarganya. Berantem sama suami. Sebel banget deh laki gue. Pagi-pagi. Bla bla bla. Berantem sama mertuanya diposting di medsos. Berantem sama tetangga, berantem sama temen ngaji. La ilaha illallah. Ya Allah. Layakkah ini dilakukan oleh kita? Tidak. Pantaskah kita sebagai seorang yang beriman melakukan ini? Haram hukumnya. Siapapun manusia pasti punya salah, fitrah kita. Siapapun manusia pasti punya aib. Saking banyaknya salah kita, saking banyaknya aib kita. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutupi aib dan kesalahan kita, gak bakal ada orang yang menyukai kita. Saking kalau orang Ciamis bilang bobolokot dengan dosa. Berlumur tubuh kita dengan dosa. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin yang baik, hendaknya kita menutupi aib kita, aib keluarga kita, aib tetangga kita. Punten. Ini mah kadang-kadang ketemu orang, dengar berita. Si Anu punya aib, si Anu punya masalah, si Anu punya kejelekan, si Anu punya musibah. Wah, udah pengen buru-buru ngaji. Bukan pengen belajar ngaji, pengen menyampaikan berita aib orang. Astagfirullah. Ini banyak terjadi. Padahal mereka ngaji rajin. Yasin apal, tahlil apal, pala pakai kudungan. Tapi hobinya ngomongin orang. Hati-hati Bu. Jangan kita ngegunjing. Jangan kita ngomongin orang, apalagi membuka aib orang lain. Rasul menyatakan, yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semua orang, menutupi dosa semua orang, kecuali dalam tanda kutip orang yang berbuat dosa dan mereka terang-terangan. Apa maksud daripada hadis ini? Ada orang berbuat dosa di malam hari ditutup oleh Allah. Tapi ternyata orang tadi bercerita, semalam saya begini. Dia ngomong apa yang dia lakukan semalam. Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala aibnya ditutup,
Dia ngomong sendiri, membuka aib sendiri. Orang ini sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kita orang yang beriman, hindarkan. Jangan membuka aib sendiri. Karena Allah telah menolong kita dengan menutupi aibnya kita. Insya Allah. Insya Allah. Hindarkan Bu, jangan sampai kita membuka aib kita sendiri. Karena Allah sudah menutup aib kita. Dan Allah membenci orang-orang seperti itu ya Ma. Sudah ditutupin, dibuka sendiri sama dia. Aduh. Ya sudah, jamaah nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Iya Ma, bagaimana tuh orang-orang yang suka membuka aibnya padahal Allah sudah menutup aibnya. Menutupnya dengan susah payah. Suatu ketika. Seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW. Rasul lagi ngumpul sama para sahabat yang lain. Dia lapor. Ya Rasulullah, saya suatu ketika ngobatin seorang perempuan yang kena penyakit. Saya obatin. Tapi ternyata perempuan tadi cantik, menarik. Saya tidak hanya ngobatin. Saya tidak hanya merabanya untuk ngobatin. Tapi saya menjinahinya. Umar mengatakan, aibmu telah ditutup oleh Allah, kenapa kau membuka aib sendiri? Bagaimana pendapat punya Rasulullah? Rasul tinggal diam. Jalan tuh laki-laki tadi yang ngaku dia berdosa. Begitu jalan Rasul bilang, panggil dia, panggil. Dipanggil. Lalu turunlah surat Hud 114. Yang mengatakan, sholatlah di penghujung siang. Artinya sore sholat, pagi juga sholat. Untuk menghapuskan dosa-dosamu yang telah engkau lakukan. Sahabat tanya, apakah ayat ini hanya untuk laki-laki tadi yang ngobatin kemudian berbuat zina dengan perempuan tadi? Rasul bilang tidak, tapi untuk kalian semua. Apa maksud daripada ayat ini? Kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kemudian taubat kepada Allah dengan mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah. Anda silahkan lihat surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Seandainya ada orang berbuat dosa fahisyah. Dosa fahisyah itu dosa yang selain kita ada orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina, atau dosa dengan diri sendiri. Nah, yang mabok, yang teler, yang nyimeng, gak ngajak orang, yang putau. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat kepada Allah. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itulah perbuatan dosa. Hadis Nabi mengatakan orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Artinya apa? Kalau kita tahu itu dosa tidak akan diulang. Taubat selesai. Makanya hati-hati. Kita kalau mengerjakan salah lalu bertaubat. Jadi itulah kalau kita punya aib kalau tidak umar sama orang udah tutupin. Kenapa? Punten. Dalam tanda kutip. Kalau ada orang punya aib, kita tahu aib seseorang. Kita ikut menutupinya. Menolong orang yang melakukan aib untuk taubat. Untuk berbuat baik. Karena nggak disuar-uar kemana-mana. Tapi seandainya maaf dalam tanda kutip. Ada orang berbuat aib, kita ngomong kemana-mana. Disebar di medsos. Wow. Di-share kemana-mana. Orang tahu semua. Boleh jadi buat orang yang melakukan aib. Makin menggila melakukan aibnya, makin nekat. Kenapa dia bilang tanggung? Orang udah mengenal saya, orang berbuat jahat. Kan begitu. Makanya menutup aib seseorang akan mendorong orang tadi akan taubat jauh dari perbuatan dosa. Rasul mengatakan, siapa yang hidup di alam dunia memberikan kemudahan kepada orang lain, di akhirat hidupnya dimudahkan oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menyulitkan orang lain, di alam akhirat maka orang tadi dipersulit oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di akhirat aibnya ditutup oleh Allah. Siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di akhirat aibnya dibuka oleh Allah.
Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakaristumu. Kita lihat. Kata Allah, orang beriman yang pertama, jangan suuzon. Kalau orang sudah suuzon, menyangka orang lain itu punya kesalahan, punya keburukan, pasti dia ngorek-ngorek, cari keburukan dari arah mana dia cari. Betul. Tadi kabar, tadi berita, dikorek-korek kemana-mana. Wala tajassasu. Jangan tajasus, kepo. Mau tahu urusan orang? Iya. Ngapain dia? Di mana sih? Yang dia lakukan apa? Ngomong apa? Semua dikorek-korek. Ketika dia sudah suuzon, tajasus, korek-korek kesalahan orang. Setelah 2 yang dosa dia lakukan, apa? Ngegunjing ke sana kemari. Ternyata dia hebatnya begitu doang. Dosanya banyak, aibnya banyak, kesalahannya banyak. Orang yang begini merasa dirinya paling bersih. Padahal peribahasa mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Benar. Makanya Allah berfirman, maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Itulah kelakuan orang yang suka membuka aib orang lain. Temennya Sumanto. Ya Kalau Allah. cewek Sumanti. Ya, makan daging orang. Ya Makan daging Allah, nenek iya. Nah, iya. Makan daging manusia. Iya, kita merasa langsung menghakimi orang bahwa dia Betul. orang jahat, kita orang baik. Iya, Kita nggak tahu kalau kesalahan kita lebih banyak. Nggak Betul. introspeksi itu mah ya. Makanya ngaca. Kaca itu jujur. Gendut ya gendut. Kurus ya kurus. Tuh kurus dia mah. Kurus. Kalau kita Cembung. tingginya begeng, kurang gigi. Begeng. Gendut ya gendut. Kurus ya kurus. Hitam ya hitam. Bule ya bule. Bule, bener. Jujur kaca mah. Hidup itu sering berkaca. Cak. Oke, jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Baik Ibu, siapa lagi yang mau bertanya kepada Mama Dede? Silahkan Kesempatan terakhir Ibu ini. yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marpuah dari Majelis Taklim Al-Fatah Tarumajaya Bekasi. Mangga. Saya mau bertanya, Mama. Halo, Ma. Iya. Ada apa, Saya mau Bu? bertanya, amalan apa saja yang harus kita lakukan agar aib kita tersebut selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih, Mama. Amal Assalamualaikum apa? warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang harus kita lakukan. Jadilah orang yang beriman. Jadilah orang yang bertakwa. Apa sih yang namanya iman? Tasdikun bil qalbi. Wa taqrirun bil lisan. Wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Kita yakin bahwa Allah menutup aib kita. Bukan hanya yakin di hati, ucapan juga jaga, jangan buka aib. Kelakuan juga jaga, jangan pakai kode. Sikap kita juga jaga. Ini yang pertama, hadapi dengan iman. Hadapi dengan ketakwaan. Kenapa takwa? Takwa menurut arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Oleh karena itu orang yang bertakwa setiap saat dan kesempatan mengerjakan perintah Allah, menghindari yang dilarang oleh Allah. Itu modal yang harus kita miliki. Makanya kaji agama kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita menutup aib. Bagaimana Sunnah Rasul mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah menutup aib kita. Kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Begitu Ibu Marpuah. Marpuah. Baik, kalau begitu Mah menjawab pertanyaan Zara yang tadi Mah di segmen Naon? sebelumnya. Naon? Yang bagaimana jika public figure justru dengan sengaja Mah supaya popularitasnya semakin naik, semakin dikenal, dia membuka aib-aibnya. Nah, apakah pundi-pundi yang masuk ke dalam kantongnya itu akan berkah atau enggak gitu Mah? Oke. Tujuan yang baik tidak menghalalkan cara dengan yang tidak baik.
Tujuan yang baik, caranya baik. Kita pengen dapat rezeki dengan cara yang baik. Ya. Kalau pengen dapat rezeki, membuka aib, wah dipamerkan sama orang. Biar orang tahu kejelekan saya, pernah ini, naik, menunjang ketenaran dia. Dapat rezeki itu adalah haram. Ibarat orang mencuci dengan air kencing. Bersih apa najis? Najis. Itulah tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Ibarat begini, pengen nyumbang masjid, duitnya boleh nipu. Duitnya boleh korupsi, boleh ngebegal, boleh ngegarong. Tetap hukumnya adalah haram. Haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Soalnya ada sebagian yang bilang, kalau nggak settingan gue nggak makan, kalau nggak Iya. settingan nggak dapat kerjaan gitu. Allah menjamin rezeki orang. Kita bisa memilah dan memilih berusaha dengan rezeki yang kita peroleh. Makanya bukan hanya banyak pundi-pundi, bukan hanya banyak rezeki tanpa keberkahan. Banyak bagaimanapun rezeki Anda, kalau tidak ada keberkahan menyebabkan Anda tidak tenang hidup Anda. Berbeda. Sedikit ataupun banyak rezeki kita, kalau mengandung keberkahan, tenang hati kita. Makanya setiap saat termasuk nyari rezeki, banyak berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Karena apa? Ada keberkahan. Iya, Masya Allah. Kuncinya itu ya, Maya. Ya. Keberkahan kita dapetin selama di dunia untuk bekal juga di akhirat. Betul. Masya Allah. Yang namanya di langit diturunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar walakin kadzabu fahdanahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Kalau seandainya penuh suatu kampung, penuh suatu negeri beriman bertakwa kepada Allah, aku buka pintu barokah dari langit. Amin. Amin. Aku buka pintu barokah dari bumi. Amin. Tapi sebaliknya kalau mereka mendustakan ayat-ayatku, azabku sangat pedih. Modalnya iman dan bertakwa, dibuka pintu barokah dari langit dari bumi, melimpah ruah dengan keberkahan. Insya Allah hidup kita tenang dan bahagia. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah jamaah, hari ini Mama sudah ingatkan kita juga untuk terus menutup aib kita. Karena aib sebagaimanapun itu adalah masa lalu. Jangan sampai kita kembali lagi ke lubang yang sama atau ke aib yang sama. Untuk itu kesalahan-kesalahan di masa lalu perbaiki sekarang dengan terus meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan terus mengamalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentunya Allah akan menutup aib-aib kita. Jangan lupa untuk terus berdoa. Silahkan Mah, pimpin doanya Mah. Ibu-ibu, angkat tangan. Hadirkan hati kita. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindari yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Engkau melarang kami membuka aib kami, aib orang lain, aib keluarga kami, aib tetangga kami. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami menjaga untuk membuka aib siapapun. Tapi berikan kemampuan kepada kami untuk menutup aib kami, aib orang lain, aib keluarga kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami terhindar dari perbuatan aib. Seandainya saja suatu saat kami melakukan dosa maksiat dan aib, maka berikan kemampuan untuk bertaubat dengan apa dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Engkau maha pengampun, maha penyayang. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami ke jalan-Mu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Mama Bawi terima kasih semuanya. Dan terima kasih juga jamaah dari Majelis Talim Al-Fatah Tarumajaya Bekasi sudah hadir langsung di rumah Mama Dede. Terima kasih sudah hadir. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede.